Nah, sekarang kita sampai di kingdom yang ketiga, yaitu kingdom fungi atau jamur-jamuran. Kingdom fungi meliputi berbagai jamur yang mempunyai ciri-ciri tidak berklorofil. Jadi semua jamur itu tidak berklorofil ya teman-teman. Selnya itu eukariotik, berdinding sel dari zat kitin, semua bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Jamur ada yang bersifat mikroskopis dan ada yang makroskopis. Jamur tersusun atas benang-benang hifa. Hifa bercabang-cabang membentuk miselium yang membentuk tubuh jamur. Jamur berkembang biak dengan membentuk spora. Nah, di sini ada beberapa contoh dari jamur. Yang pertama adalah Rhizopus stolonifer atau Phycomycetes. Digunakan untuk membuat tempe dari kedelai. Selanjutnya ada Saccharomyces cerevisiae atau Ascomycetes. Ini dimanfaatkan untuk membuat bir dan anggur sari buah. Yang ketiga ada Penicillium notatum atau Ascomycetes. Ini menghasilkan antibiotik penicillin. Yang keempat ada Volvariella volvaceae atau Basidiomycetes, dikenal sebagai jamur merang yang enak dimakan. Yang kelima ada Pleurotus ostretus atau Basidiomycetes, disebut pula jamur tiram yang enak dan aman untuk dimakan. Yang keenam ada Alternaria. Ini merupakan parasit pada tanaman kentang. Yang ketujuh ada Helminthosporium. Ini merupakan parasit pada tanaman padi dan jagung. Yang keempat kita ada Kingdom Plantae. Nah, pada Kingdom Plantae ini merupakan kerajaan tumbuh-tumbuhan. Nah, di kerajaan tumbuh-tumbuhan ini dibagi menjadi 3, ada Bryophyta atau lumut, kemudian Pteridophyta atau paku-pakuan. Nah, selanjutnya ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, pada lumut ini dibagi menjadi 3 lagi, ada lumut hati, lumut daun, dan juga lumut tanduk. Kalau untuk paku-pakuan ini ada paku purba, paku kawat, paku ekor, paku sejati. Dan untuk yang tumbuhan berbiji ada Gymnospermae dan Angiospermae. Pasti teman-teman sudah familiar ya dengan nama ini. Ciri khas dari Plantae adalah mempunyai klorofil. Eukariotik, selnya berdinding dari selulosa, tidak mempunyai alat gerak aktif, dan tumbuh hampir tak terbatas. Plantae dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar berdasarkan ada atau tidak adanya pembuluh pengangkut, yaitu tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Bryophyta atau lumut. Jadi tumbuhan lumut ini dapat dibedakan menjadi lumut hati, lumut daun, dan juga lumut tanduk ya tadi. Contoh dari lumut hati adalah Marsanthia polymorpha, itu berbentuk seperti lembaran dengan daun berwarna hijau dan tepinya itu terbelah-belah, hidup di tempat basah pada pohon, tanah, atau batu cadas. Kemudian ada lumut daun, ini adalah Polytrichum commun, mempunyai batang dan daun semu yang berdiri tegak. Pada ujung batang terdapat alat perkembangbiakan generatif yaitu Antheridium dan Archegonium. Itu ada di atas ini. Selanjutnya adalah Pteridophyta atau paku-pakuan. Nah, tumbuhan paku ini mempunyai alat perkembangbiakan vegetatif berupa spora yang dihasilkan oleh sporangium. Nah, sporangium ini terkumpul dalam bagian yang disebut sorus. Nah, biasanya berada di permukaan bawah daun yang bulat-bulat kecil itu, bulat-bulat kecil di bawah daun. Nah, untuk tumbuhan berbiji, teman-teman sudah tahu ya. Jadi, tumbuhan berbiji ini digolongkan menjadi 2, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Kalau Gymnospermae itu adalah tumbuhan dengan biji terbuka, kalau Angiospermae itu adalah tumbuhan dengan biji tertutup. Yang terakhir ada Kingdom Animalia. Kingdom Animalia ini dibagi menjadi vertebrata dan avertebrata, atau ini bahasa Inggrisnya invertebrates. Kalau vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang,
kalau avertebrata itu tidak bertulang belakang. Nah, kalau untuk avertebrata, ciri khas dari hewan avertebrata adalah tidak mempunyai tulang belakang. Avertebrata ini termasuk hewan yang sederhana. Kelompok hewan ini dibedakan menjadi 6 filum, yaitu Nah, yang kedua ada hewan berongga atau sulenterata. Itu contohnya ada Hydra, Obelia, Aurelia. Aurelia ini adalah ubur-ubur. Kemudian Acropora dan anemon laut. Yang ketiga ada hewan cacing atau vermes. Tubuh vermes ini berbentuk memanjang dan pipih, gilik, atau beruas-ruas. Cacing ada yang hidup bebas dan ada yang menjadi parasit pada tubuh manusia dan hewan. Di sini ada beberapa contoh parasit, yaitu Taenia solium, merupakan cacing pita babi. Kemudian ada Fasciola hepatica, ini adalah cacing hati. Yang ketiga ada Wuchereria brankoffti, ini adalah penyebab penyakit kaki gajah. Yang keempat ada Ascaris lumbricoides, atau ini disebut cacing perut, hidup sebagai parasit di perut manusia. Kemudian yang kelima Lumbricrus terrestris atau cacing tanah. Yang keenam Eunice viridis atau cacing wawo, hidup di Laut Maluku yang dapat dimakan. Yang ketujuh Hirudo medicinalis atau lintah, ini sering menempel di kulit manusia atau hewan untuk menghisap darah. Yang keempat ini adalah hewan lunak atau moluska. Jadi moluska ini memiliki tubuh yang sangat lunak. Umumnya tubuhnya itu dilindungi oleh cangkang yang keras. Moluska dapat hidup di air ataupun di daratan. Contoh dari moluska itu ada bekicot, siput air laut, cumi-cumi, sotong, dan lain-lain. Yang kelima ada hewan berkaki beruas-ruas atau arthropoda. Nah, tubuh dan kaki arthropoda ini beruas-ruas. Tubuhnya terdiri atas kepala, dada, dan perut. Pada beberapa jenis kepala dan dada menyatu yang disebut cephalothorax. Pada kulit terdapat rangka luar dari zat kitin. Arthropoda meliputi kelompok udang-udangan, serangga, laba-laba, dan lipan. Nah, di sini merupakan contoh-contoh dari arthropoda. Yang keenam adalah hewan berkulit duri atau Echinodermata. Echinodermata ini hidup di laut. Tubuhnya diliputi oleh kerangka luar dari lempengan kapur yang membentuk duri-duri kecil. Hewan ini mempunyai sistem saluran air yang berhubungan dengan alat geraknya yang disebut kaki ambulakral. Echinodermata dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu bintang laut, landak laut, bintang ular, lilia laut, dan teripang. Yang terakhir dari kingdom Animalia yaitu vertebrata. Ciri khas dari vertebrata itu mempunyai tulang belakang sebagai sumbu utama tubuh. Nah, mempunyai kerangka dalam atau endoskeleton berupa tulang-tulang rangka. Jadi sistem organ seperti sistem pernafasan, peredaran darah, koordinasi, dan pencernaan berkembang lebih maju dibandingkan hewan avertebrata. Kelompok hewan ini dibedakan menjadi 5 kelas. Nah, di sini bisa kita lihat ada Pisces, kemudian ada amfibi, selanjutnya ada reptil, selanjutnya ada aves, dan kemudian mamalia. Nah, sekian teman-teman penjelasan tentang keanekaragaman makhluk hidup. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.